Bab 106 bajingan itu keluar. Setelah mengalami metode jahat Fang Yu, bagaimana mungkin Livia berani memikirkan Fang Yu? Dia sama sekali bukan tandingan Fang Yu. Ketika dia pertama kali melihat hadiah 100 juta dolar dan targetnya hanyalah seorang pemuda biasa, dia pikir itu uang mudah. Tetapi sekarang dia akhirnya mengerti mengapa pria di depannya layak menerima hadiah 100 juta dolar. Kekuatan pria ini mungkin lebih kuat dari tuannya. Dengan hadiah sebesar 100 juta dolar, pasti banyak orang selain kamu yang ingin memanfaatkannya, kan? Kata Fang Yu. Yah, ku dengar banyak pembunuh yang menduduki peringkat teratas daftar ke-8 telah diberangkatkan. Kata Livia. Daftar gelap. Fang Yu sedikit mengernyit. Itu adalah daftar peringkat kekuatan di web gelap. Mereka yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut semuanya adalah tentara bayaran dan pembunuh terkenal di dunia, kata Livia. Berapa peringkatmu di daftar gelap? Fang Yu tiba-tiba bertanya. 67. Livia berkata dengan sedikit bangga. Sepertinya daftar rahasia ini tidak terlalu meyakinkan. Bahkan kamu bisa masuk ke dalam daftar itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Livia menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, dia bahkan tidak punya modal untuk berjuang di depan Fang Yu. Fang Yu menatap Livia, berpikir sejenak, lalu mengulurkan jarinya lagi dan menepuk dahi Livia. Livia menggigil seluruh tubuhnya dan merasakan seperti ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Tanya Livia dengan wajah pucat. Aku telah meninggalkan kutukan pada jiwamu. Sekarang, selama aku memikirkannya, jiwamu akan hancur dalam sekejap. Fang Yu berkata dengan dingin. Wajah Livia menjadi pucat. Dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Fang Yu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Livia dengan suara gemetar. Belum, kau pergi dulu. Aku akan mencarimu saat aku membutuhkanmu, kata Fang Yu. Livia berdiri dan merasakan tulang-tulangnya seperti rontok dan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Fang Yu membuka pintu dan membiarkannya keluar. Kemudian, Yasmin di aula melihat Livia yang wajahnya pucat dan rambutnya basah oleh keringat, berjalan terhuyung-huyung keluar. Melihat ekspresi Livia yang putus asa, Yasmin tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya, Nona. Apakah Anda baik-baik saja? Dia baik-baik saja, biarkan dia pergi. Livia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Fang Yu di belakangnya berbicara. Yasmin menatap Fang Yu, lalu Livia, dan berkata, Fang Yu, ini bukan ide yang bagus. Sudah larut malam, dan kamu ingin seorang gadis pulang sendirian. Tidak bisakah kamu membiarkannya tinggal di sini untuk 1 malam saja? Tentu saja tidak, kata Fang Yu. Livia perlahan berjalan ke pintu, mendorongnya terbuka dan berjalan keluar. Yasmin menatap Fang Yu dengan tatapan mencela di matanya dan berkata, Fang Yu, jangan salahkan aku karena mengatakan itu. Sikapmu terhadap pacarmu benar-benar buruk. Selain itu, kamu seharusnya lebih menahan diri. Memikirkan suara yang baru saja didengarnya, pipi Yasmin sedikit memerah. Apakah semua anak muda zaman sekarang begitu berani? Fang Yu tahu bahwa Yasmin salah paham, tetapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia berbalik dan kembali ke kamar. Ruangan itu masih dipenuhi aroma Livia. Fang Yu sedikit mengernyit dan membuka jendela balkon ruangan untuk ventilasi. Daerah militer Jiangnan, kompleks militer. Di ruang tamu, seorang lelaki tua dan 2 anak sedang makan di meja makan. Sambil makan, Lauren diam-diam memperhatikan Nora. Dia selalu merasa bahwa Nora sedikit pendiam hari ini, dan suasana hatinya sedang tidak baik. Nora, ada apa denganmu? Tanya Lauren. Nora sedikit linglung, dan baru tersadar ketika mendengar suara itu dan bertanya, Kakak, ada apa? Aku bertanya ada apa? Kata Lauren sambil mengangkat alisnya. Tidak apa-apa. Nora menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Sebagai seorang prajurit bawaan tingkat 9, dia gagal mendidik Fang Yu, si cabul, dan malah dipermalukan olehnya. Betapa memalukannya itu. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Pasti ada yang salah. Lauren meletakkan mangkuknya dan berkata. Juan melirik Nora dan berkata, Nora, tidak ada orang lain di sini. Jika kamu menemui kesulitan, katakan saja kepada kami dan kami dapat membantumu. Nora mengangkat kepalanya, wajahnya memerah, tetapi kemudian dia menundukkan kepalanya dan mendesah. Aku tahu, apakah orang mesum itu melakukan sesuatu padamu lagi? Lauren membanting meja dan berdiri. Lauren, Juan melotot ke arah Lauren dan memintanya untuk tenang. Nora ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menceritakan apa yang terjadi pagi ini. Bajingan Fang Yu itu benar-benar mengatakan bahwa kita bersaudara memiliki anggota tubuh yang belum berkembang dan pikiran yang sederhana. Lauren sangat marah sehingga dia hampir mematahkan sumpit di tangannya. Fang Yu. Juan, yang duduk di kursi pertama, mengerutkan kening ketika mendengar nama itu. Dia Fang Yu yang kutemui terakhir kali di Lijiang. Kata Lauren dengan marah. Ekspresi Juan sedikit berubah. Dia tidak melupakan pemandangan aneh yang ditemuinya hari itu. Tiba-tiba, sejumlah besar ikan mati mengapung di permukaan sungai. Fang Yu muncul dari sungai, tetapi pakaiannya sama sekali tidak basah.
Saat itu dia merasa bahwa anak laki-laki ini jelas bukan orang biasa. Naura, ayo kita panggil kakak Vincent untuk pergi ke sekolah bersama besok dan biarkan dia melampiaskan amarah kita. Kata Lauren. Saudara Vincent, tidak bagus. Naura sedikit ragu. Vincent adalah tangan kanan Juan dan pemuda paling berbakat di daerah militer Jiangnan. Usianya baru 27 tahun, tetapi ia telah dianugerahi medali bintang 3. Naura, saat kamu bertarung dengan Fang Yu pagi ini, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa? Tanya Juan. Naura mengingatnya dan wajahnya memerah. Dia dibanting ke tanah oleh Fang Yu hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Selain rasa sakit di pantatnya, dia tidak merasakan apapun. Tidak ada yang istimewa. Kalau boleh kukatakan, aku hanya merasa dia sangat kuat. Naura berkata dengan suara rendah. Sangat kuat, Juan tampak berpikir. Kakek, mengapa kau bertanya begitu banyak? Bajingan Fang Yu ini berani menyerang adikku. Aku akan membuat kakak Vincent memberinya pelajaran apapun yang terjadi. Kata Lauren. Juan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah makan malam, minta Vincent datang ke ruang belajar untuk menemuiku. Oke, Lauren sangat gembira. Dia tahu bahwa kakeknya akan mencari kakak Vincent untuk membantu mereka membalas dendam. Kakek, tidak perlu memanggil kakak Vincent. Pukulannya terlalu keras. Menurutku Fang Yu tidak seburuk itu. Naura berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, aku terutama ingin menguji kekuatan Fang Yu. Vincent adalah kandidat yang paling cocok, aku akan membuatnya memperhatikan skalanya. Juan berkata, jangan bicarakan ini dulu, ayo kita lanjutkan makannya. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke kelas dan melihat sarapan di kotak makan siang yang lezat di atas meja. Fang Yu melihat telur goreng berbentuk hati dan 2 sosis di dalamnya. Tak heran jika dia merasakan banyak tatapan iri saat pertama kali masuk kelas. Ternyata karena mereka melihat sarapan ini. Fang Yu menoleh dan menatap Clara. Pada saat ini, Clara sedang mengerjakan soal matematika dengan serius, tetapi telinganya yang merah mengungkapkan suasana hatinya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka kotak makan siang dan menghabiskan makanannya dalam waktu singkat. Terutama telur gorengnya, yang Fang Yu masukkan ke mulutnya dalam 1 gigitan. Adegan ini bagaikan Fang Yu menelan hati Clara dalam 1 tegukan, membuat anak-anak lelaki di sekitarnya menggertakkan gigi karena cemburu. Baiklah, apakah ini enak? Clara menoleh dan bertanya, wajahnya memerah. Untuk sarapan yang tidak memerlukan keterampilan teknis apapun, jangan tanya bagaimana rasanya. Semuanya sama saja, kata Fang Yu setelah menyesap air. Clara sedikit kecewa ketika dia melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan dia tampaknya tidak menunjukkan reaksi khusus apapun. Betapa besarnya kayu itu. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu hendak pergi ke kafetaria ketika dia menerima telepon dari Windy. Tuan Fang, saya menemukan seorang pria yang katanya memiliki lebih dari 20 inti binatang iblis, tetapi saya tidak yakin apakah inti binatang iblis yang dimilikinya adalah yang Anda butuhkan, jadi saya ingin meminta Anda untuk pergi bersama saya menemui orang ini. Apakah itu cocok untuk Anda, Tuan Fang? Lebih dari 20 inti binatang iblis. Menjadi kaya. Mata Fang Yu berbinar dan dia langsung berkata, tidak masalah, aku punya waktu sekarang. Baiklah, saya akan segera sampai di gerbang sekolah Anda, Tuan Fang. Ucap Windy. Fang Yu pertama-tama pergi ke kafetaria untuk segera menghabiskan makan siangnya, dan kemudian berjalan keluar gerbang sekolah. Pada saat ini, Lauren berteriak kegirangan dari sebuah jeep hijau militer yang diparkir di seberang jalan, bajingan itu keluar. Bab 107, jiwa yang tersakiti memasuki tubuh. Apakah dia Fang Yu? Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria muda dengan wajah persegi dan ekspresi tegas. Matanya tampak tajam, dan bahkan saat duduk di dalam mobil, orang bisa merasakan aura tajam yang terpancar darinya. Dia adalah Letnan Jenderal termuda di daerah militer Jiangnan, Vincent. Dia berjalan ke arah kita, tepat pada waktunya. Kata Lauren sambil menggoda. Hari ini, dia akan membuat Fang Yu menderita dan meminta maaf kepada kedua saudari itu. Vincent memandang Fang Yu dan bersiap untuk mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saudara Vincent, ingatlah untuk bersikap lembut. Pada saat ini, Naura, yang duduk di kursi belakang, berbicara. Vincent menoleh ke arah Naura dan berkata sambil tersenyum, Marsekal Xia sudah memberitahuku, aku akan berhati-hati dengan beratnya situasi, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Vincent mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ketika Lauren melihat Fang Yu mendekat, dia juga keluar dari mobil. Fang Yu, Lauren berteriak pada Fang Yu di depannya. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Tentu saja ada sesuatu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Kata Lauren sambil berkacak pinggang. Menyelesaikan rekening, Fang Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Lagi pula, Windy belum datang, jadi dia punya waktu untuk bermain dengan kedua saudari itu. Kamu bukan saja mengikuti adikku sebelumnya, tetapi kamu bahkan menyerangnya kemarin. Kata Lauren penuh semangat.
Kau tahu betul bahwa adikmu lah yang menyerangku lebih dulu, dan aku hanya melawan balik untuk membela diri, sahut Fang Yu. Tidak hanya itu, kamu juga mempermalukan aku dan saudara perempuanku. Wajah Lauren memerah dan dia melanjutkan. Aku mengatakan kebenaran, bukan bermaksud mempermalukanmu, kata Fang Yu dengan tenang. Kamu, Lauren sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berharap bisa berjalan ke arah Fang Yu dan menendangnya 2 kali untuk melampiaskan amarahnya. Adik kecil, tidak baik berbicara seperti itu. Pada saat ini, Vincent berjalan mendekati Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Fang Yu telah menyadari kehadirannya sejak lama. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, laki-laki ini berada pada tahap awal pembangunan pondasi, yaitu menjadi master bela diri. Namaku Vincent. Vincent menatap Fang Yu dan berkata. Dia sedang mengamati Fang Yu. Tadi malam, Juan memanggilnya ke ruang belajar dan secara khusus menyuruhnya mengamati Fang Yu dengan saksama dan menguji kekuatan Fang Yu. Melihat Juan begitu serius, dia berpikir Fang Yu adalah seorang jenius yang luar biasa. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, Vincent sangat kecewa. Dilihat dari penampilannya saja, bukankah dia hanya siswa SMP biasa? Dia kurus dan penampilannya biasa saja. Aura yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia paling-paling adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan bawaan tingkat ke-7 atau ke-8. Bagi orang awam, kultivasi semacam ini mungkin dianggap baik. Tetapi bagi seorang jenius seperti Vincent, hal itu tidak layak disebut sama sekali. Bagaimanapun, dia sudah menjadi setengah langkah Grandmaster ketika dia berusia 18 tahun. Marsekal Xia, kali ini Anda membuat kesalahan, bukan? Tatapan mata Vincent berangsur-angsur berubah meremehkan saat dia menatap Fang Yu. Apa yang ingin kau lakukan? Membantu kedua saudari ini, kata Fang Yu. Wajah Vincent tampak tegas, dan dia berkata, aku ingin kamu meminta maaf kepada mereka berdua. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus meminta maaf? Fang Yu bertanya balik. Lauren di sebelahnya mengubah ekspresinya dan hendak berbicara. Namun Vincent menghentikannya dengan sebuah isyarat. Jika kau tidak meminta maaf, aku akan menggunakan tindakan keras untuk memberimu pelajaran, kata Vincent dengan suara berat. Ajari aku. Fang Yu tersenyum dan berkata, aku penasaran, apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Aku harap kamu bisa bersikap lebih sopan terhadap gadis-gadis di masa depan. Vincent berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba bergerak, mencoba memegang bahu Fang Yu. Namun detik berikutnya, tangan kanannya yang terulur ditangkap oleh tangan kiri Fang Yu. Raut wajah Vincent sedikit berubah. Ia berusaha sedikit lebih keras, tetapi ternyata ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari tangan kiri Fang Yu. Orang ini kelihatannya kurus sekali, kok bisa dia kuat sekali? Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Vincent, dan dia meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Masih tidak bergerak. Tangan Fang Yu seperti penjepit besi, memegang tangan kanannya erat-erat. Pada saat ini, ekspresi Fang Yu tidak berubah dan dia tampak menanggapinya dengan enteng. Keterkejutan di mata Vincent bertambah kuat, dan pada saat yang sama, dia mengalirkan ki internal dalam tubuhnya dan menarik dengan kuat. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melepaskan tangannya. Vincent tidak mampu menarik kembali kekuatannya tepat waktu, kehilangan keseimbangan, dan mundur 2 atau 3 langkah. Fang Yu melirik ke belakangnya dan melihat sedan Mercedes-Benz hitam berhenti. Fang Yu mengenali mobil ini, itu mobil Windy. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kalau kamu mau mendidik seseorang, didiklah kedua saudari ini dulu. Jelas, mereka lebih membutuhkan pendidikan. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Mercedes-Benz hitam itu. Kamu, Lauren menghentakkan kakinya dengan marah dan melihat Fang Yu masuk ke dalam mobil dan pergi. Kakak Vincent, bukankah kita sudah sepakat untuk memberi pelajaran pada bajingan ini? Kenapa kau membiarkannya begitu saja? Lauren menatap Vincent dan berkata. Vincent tampak agak jelek. Dalam konfrontasi dengan Fang Yu tadi, dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Terutama dengan saudara perempuan Xia yang mengawasinya, dia merasa sangat malu. Fang Yu ini tidak selemah yang dia kira. Setidaknya, kekuatannya sangat kuat, yang sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Lauren, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Lagi pula, kita berada di gerbang sekolah hari ini, jadi aku tidak bisa melakukan apapun yang serius. Vincent berkata dengan tatapan tegas di matanya. Duduk di dalam mobil, Windy menatap Fang Yu di sampingnya dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda dalam masalah? Saya melihat jeep itu memiliki pelat nomor hitam, dan sepertinya itu adalah kendaraan khusus untuk distrik militer. Dari aura yang terpancar dari Vincent, Fang Yu tahu bahwa dia adalah seorang prajurit. Tapi itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat Fang Yu tidak peduli, Windy tidak bertanya lagi. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Kenapa dia punya begitu banyak inti binatang iblis? Tanya Fang Yu. Kudengar dia adalah ahli sihir dari wilayah Barat Daya. Dia kebetulan bepergian ke Jiangnan baru-baru ini, dan diundang oleh keluarga Jin di Jiangnan untuk melakukan sihir. Mengenai mengapa dia memiliki begitu banyak inti dalam monster, aku tidak tahu.
Aku hanya mendengar bahwa dia berencana untuk menjual inti dalam ini ke rumah lelang. Kata Windy. Seorang ahli sihir dari barat daya. Praktik. Metode apa? Fang Yu bertanya dengan bingung. Kudengar keluarga jin akhir-akhir ini dihantui, tapi aku tidak yakin dengan detailnya. Konon mereka mengundang banyak penyihir untuk melakukan ritual, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk mengundang guru dari jauh di barat daya untuk melakukan ritual. Guru ini baru saja tiba di keluarga jin pagi ini, jadi mungkin dia masih melakukan ritual sekarang. Kita akan tahu saat kita sampai di keluarga jin nanti, kata Windy. 1 jam kemudian, Fang Yu tiba di gerbang sebuah villa di puncak gunung. Sebelum turun dari mobil, Fang Yu merasakan aura jahat yang kuat. Tidak heran keluarga jin dihantui. Aura jahat yang menyelimuti villa ini lebih kuat dari kuburan massal. Setelah turun dari mobil, Windy berdiri di samping Fang Yu, merasakan hawa dingin yang berasal dari telapak kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Saat itu tengah hari, matahari sudah tinggi di langit dan cuaca cerah. Tapi saat saya berdiri di depan villa ini, saya merasa dingin sekali, aneh sekali. Tuan Fang, apakah benar-benar ada hantu di sini? Windy bertanya dengan suara rendah. Itu mungkin saja, jawab Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Windy menjadi semakin takut dan mendekati Fang Yu. Tidak ada penjaga keamanan di gerbang keluarga jin, jadi mereka berdua langsung masuk. Pada saat ini, seluruh villa sunyi senyap, dan tampaknya tidak ada seorang pun di rumah. Baru setelah Fang Yu dan Windy memasuki aula, mereka melihat banyak orang berdiri di kedua sisi aula, diam-diam memperhatikan seorang pria parubaya mengenakan jubah Tao biru di tengah aula. Pendeta Tao itu membelakangi Fang Yu dan Windy, kepalanya tertunduk, seolah-olah dia tengah melantunkan mantra sihir dalam hati. Di depannya ada sebuah meja, di atasnya terdapat beberapa kertas jimat, semangkuk darah, dan segenggam rambut. Melihat benda-benda di atas meja, Fang Yu sedikit mengernyit, merasa benda-benda itu tampak familiar. Lalu, pendeta Tao itu tiba-tiba bergerak, mengambil pedang kayu persik, dan mulai menari di udara, seolah-olah sedang menebas sesuatu. Teriakan melengking terdengar di udara. Kecuali pendeta Tao dan Fang Yu, semua orang yang hadir ketakutan mendengar suara itu dan gemetar seluruh tubuh. Windy, khususnya, berteriak dan memeluk lengan Fang Yu. Pada saat ini, pendeta Tao itu tiba-tiba berbalik. Melihat wajahnya, pupil mata Fang Yu sedikit mengecil. Saya melihat pendeta Tao itu mengenakan topeng wajah hantu, dan pupil pada topeng itu bersinar dengan cahaya biru redup. Pendeta Tao ini dari klan Xuanming. Ketika melihat Fang Yu, pendeta Tao yang mengenakan topeng hantu juga tercengang. Dia merasa bahwa orang di depannya tampak sangat familiar. Kemudian, dia teringat adegan yang dikirim oleh anggota sukunya Ajiu sebelum kematiannya. Orang ini adalah orang yang membunuh Ajiu. Kau datang tepat pada waktunya. Pertama, tarik jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu kepadanya, dan biarkan dia merasakan sakitnya jiwanya yang terkoyak. Lalu, bunuh dia dan serap jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu. Memikirkan hal ini, pendeta Tao mengayunkan pedang kayu persik di tangannya dan mengarahkannya langsung ke Fang Yu. Fang Yu merasakan hawa dingin datang dari atas kepalanya, disertai teriakan melengking. Dia mendongak dan hanya melihat gumpalan asap hitam. Detik berikutnya, gumpalan asap hitam menembus kepalanya. Bab 108, jiwa yang dirugikan dari seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Kesuksesan. Sang Taois sangat gembira. Kekuatan jiwa hantu yang telah dizalimi selama 1000 tahun ini sangat kuat. Selama ia masuk ke dalam tubuh Fang Yu, ia pasti akan mencabik-cabik jiwa Fang Yu dan kemudian menempati tubuh Fang Yu. Setelah itu, pendeta Tao menggunakan metode rahasia klan Xuanming untuk menyerap jiwa yang dizalimi ke dalam topeng. Dengan cara ini, Fang Yu mudah ditangani, dan dia berhasil menyerap jiwa yang dirugikan ke dalam topeng, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Akan tetapi, setelah arwah yang dizalimi itu merasuki tubuh Fang Yu tidak merasakan kesakitan sebagaimana yang diperkirakan sang pendeta Tao. Bahkan ekspresinya tidak berubah, dia masih berdiri di sana. Jiwa yang terzalimi ingin menempati tubuhku. Tatapan mata Fang Yu dingin dan pupil matanya bersinar merah. Dia mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mengetuk dahinya. Cahaya putih menyala di ujung jari, dan teriakan melengking segera keluar dari tubuh Fang Yu. Jeritan itu bukan hanya satu suara, tetapi sekelompok suara, seolah-olah ratusan bayi dan wanita sedang menangis. Suaranya keras, menusuk hati dan menakutkan. Windy yang berdiri di samping Fang Yu sangat ketakutan mendengar teriakan itu hingga kakinya lemas dan dia pun terduduk di tanah. Sekarang setelah kau masuk, jangan berpikir untuk pergi dengan mudah, kata Fang Yu dingin, cahaya putih di jari-jarinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, jeritan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin melengking. Adegan ini tidak hanya aneh, tetapi juga menyeramkan. Anggota keluarga jin yang berdiri di kedua sisi aula semuanya memiliki wajah pucat dan ketakutan di mata mereka. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di keluarga jin mereka. Bersamaan dengan teriakan, gumpalan asap hitam perlahan muncul dari atas kepala Fang Yu. Asap hitam itu tampak berjuang mati-matian, mencoba keluar dari tubuh Fang Yu.
Pendeta Tao yang melihat kejadian ini terkejut. Fang Yu di depannya benar-benar dapat menahan erosi jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun dan bahkan memaksanya keluar dari tubuhnya. Metode macam apa ini? Namun pendeta Tao itu hanya terkejut sesaat dan segera tersadar. Karena hantu berusia 1000 tahun yang dizalimi ini tidak dapat secara langsung mencabik-cabik jiwa Fang Yu, sekarang saatnya untuk menyerap kekuatannya ke dalam topeng. Memikirkan hal ini, Sang Tao meraih pedang kayu persik dan mengayunkannya ke udara sambil melantunkan beberapa mantra. Kekuatan misterius, jiwa, datanglah segera. Pendeta Tao itu berteriak pelan dan mengarahkan pedang kayu persik ke posisi Fang Yu. Sebuah kekuatan gravitasi yang kuat muncul di udara, menghisap jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu keluar dari tubuh Fang Yu. Gumpalan asap hitam melayang di udara dan dengan cepat menghilang di balik topeng Sang Tao. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi, hanya suara isak tangis beberapa orang yang ketakutan yang terdengar. Fang Yu menatap pendeta Tao di depannya dengan tatapan tegas. Pada saat ini, mata pada topeng hantu, yang awalnya bersinar dengan cahaya biru redup, sekarang bersinar dengan cahaya hitam. Aura yang kuat terpancar dari pendeta Tao. Brak! Meja-meja dan kursi-kursi di sampingnya terhempas oleh momentum ini, dan para anggota keluarga Jin yang berdiri di kedua sisi aula terjatuh ke tanah. Bai, Tuan Bayu, kepala keluarga Jin, Barto Jin, menatap pendeta Tao yang berdiri di tengah aula, tubuhnya dikelilingi oleh udara hitam, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mengundang Guru Wu, dan meminta dia untuk membersihkan hantu-hantu keluarga Jin. Tetapi sekarang, Tuan Bayu dirasuki roh jahat dan lebih terlihat seperti hantu. Terutama topeng hantu di wajah Master Bayu, sungguh menyeramkan. Aku tidak menyangka bahwa di tempat sekecil ini, aku, Bayu, akan bertemu dengan roh jahat yang begitu kuat. Tuhan benar-benar menolongku. Hahaha. Pendeta Tao itu tertawa keras ke arah langit, dan suaranya telah berubah saat ini. Selain suara aslinya, ada suara serak lain yang menutupinya, kedengarannya sangat aneh. Fang Yu menatap Bayu dan sedikit menyipitkan matanya. Aura yang terpancar dari Bayu saat ini samar-samar memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir. Jelaslah bahwa jiwa yang dizalimi yang diserap ke dalam topeng olehnya setidaknya adalah seorang kultivator pada tahap jiwa baru lahir di kehidupan sebelumnya, dan kemungkinan besar adalah seorang kultivator jahat. Roh yang dizalimi dari seorang kultivator jahat di tahap jiwa baru lahir dari lebih dari 1000 tahun yang lalu cukup menarik. Namun, Fang Yu sangat jelas bahwa tidak peduli sihir apapun yang digunakan Bayu, dia tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh jiwa yang terzalimi ini. Nak, siapa namamu? Bayu menatap Fang Yu, pupil mata topengnya memancarkan cahaya hitam. Tatapan Fang Yu acuh tak acuh, dan dia berkata, akulah yang membunuh orang-orangmu. Mengenai namaku, kamu tidak perlu mengetahuinya. Kau masih saja sombong saat kau akan mati. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan jiwa yang terzalimi ini, kata Bayu dengan suara yang dalam. Sambil berbicara dia menggeram dan menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Terdengar ledakan suara di udara, dan suatu kekuatan besar datang ke arah Fang Yu. Wajah Fang Yu tenang. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menangkisnya di depannya. Boom! Dengan suara keras, seluruh aula bergetar hebat. Lampu gantung di langit-langit bergetar hebat lalu jatuh. Di bawahnya ada Windy, yang kakinya lemah dan ketakutan. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang Windy yang duduk di sebelahnya. Aliran energi sejati yang lembut mendorong Windy ke posisi aman di sudut aula. Pada saat ini, Bayu meraung dan melambaikan tangannya ke depan. Kabut hitam menyerang Fang Yu. Di atas kabut hitam, ada wajah-wajah hantu satu demi satu. Ada pria, wanita, dan bayi. Ekspresi wajah orang-orang ini sangat terdistorsi, mata mereka penuh dengan kebencian, dan mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan taring mereka yang tajam. Seolah-olah dia ingin menggigit setiap bagian daging Fang Yu. Setelah menyerap jiwa-jiwa yang dizalimi, bisakah kau menggunakan sihir mereka? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan menjadi lebih penasaran tentang metode rahasia klan Xuanming dalam meminjam jiwa. Kabut hitam langsung menyelimuti Fang Yu. Rasakan sensasi daging dan darahmu dimakan oleh ribuan hantu. Bayu tertawa. Namun tawanya berhenti sebelum berlangsung 2 detik. Kabut hitam yang menyelimuti Fang Yu tiba-tiba mulai mengeluarkan kabut putih, dan ledakan lolongan melengking pun terdengar. Wajah-wajah hantu di kabut hitam semuanya membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Apa yang terjadi? Bayu terkejut. Kabut putih semakin banyak mengepul dari kabut hitam, sedangkan suara lolongan dari wajah-wajah hantu semakin berkurang. Tak lama kemudian, kabut hitam itu berangsur-angsur menipis. Fang Yu berdiri di tempat, dengan energi sejati berwarna merah muda mengelilinginya. Energi sejati ini bagaikan api. Begitu menyentuh kabut hitam, energi itu akan langsung terbakar dan mengeluarkan asap putih hingga kabut hitam itu benar-benar terbakar. Jiwa-jiwa yang dizalimi ini sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh asli Fang Yu. Bagaimana itu mungkin? Melihat Fang Yu yang memasang ekspresi acuh tak acuh di depannya, Bayu merasa sedikit gelisah. Sepertinya kau hanya bisa mengerahkan sekitar setengah dari kekuatan asli jiwa yang terluka itu, kata Fang Yu. Bayu meraung, mengerahkan tenaga pada kakinya, dan menghilang di tempat.
Setengah kekuatanku sudah cukup untuk membunuhmu dan membalaskan dendam anggota klanku, Ajiu. Kata Baiyu sambil bergegas menghampiri Fang Yu. Melihat batu giok hitam di depannya, Fang Yu mencibir dan berkata, jika kamu berdiri jauh, kamu bisa bermain lebih lama. Namun, kamu mengambil inisiatif untuk mendekat, yang sama saja dengan mencari kematian. Baiyu menatap senyum di wajah Fang Yu, dan entah mengapa dia tiba-tiba merasa jantungnya bergetar. Tetapi sekarang dia sudah berlari di hadapanku, tidak ada alasan untuk mundur. Dia meraung, auranya meledak sepenuhnya, dan dia memadatkan energi sejati yang sangat kuat di tangan kanannya dan meninju Fang Yu. Fang Yu tampak kosong, mengulurkan tangan kanannya dan menangkis pukulan Baiyu. Seluruh kekuatan Baiyu dicurahkan pada pukulan ini. Tetapi ketika pukulan ini menyentuh telapak tangan kanan Fang Yu, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Engah. Sebaliknya, Baiyu malah terkena serangan ki sejati yang kuat dan memuntahkan seteguk darah. Fang Yu mencengkeram tangan kanan Baiyu dan memutarnya dengan keras. Kerak. Pergelangan tangan Baiyu langsung hancur. Ah! Baiyu menjerit dan pada saat yang sama mencoba menyerang balik Fang Yu. Tetapi saat ini, Fang Yu sudah melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Sasarannya langsung diarahkan ke topeng hantu di wajah Baiyu. Bam! Beberapa retakan muncul pada topeng wajah hantu itu dan hancur. Setelah topengnya terlepas, wajah sepucat batu giok hitam dan penuh ketakutan pun terlihat. Di matanya, pemuda di depannya hanyalah seorang iblis. Kok bisa sekuat itu? Topengnya terbuat dari besi dingin 9 hari, dan ada energi sejati yang terkondensasi di atasnya, yang memiliki efek perlindungan. Namun Fang Yu hanya melayangkan pukulan ringan dan topengnya hancur, dan di saat yang sama, semua usaha dan kerja kerasnya selama 10 tahun terakhir menjadi sia-sia. Kamu, tepat sekali. Baiyu menatap Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Bam! Baiyu terlempar mundur sejauh lebih dari 10 meter dan menghantam tembok dengan keras, menyebabkan munculnya retakan pada tembok. Bab 109, menjadi murid. Baiyu jatuh ke tanah dan pingsan. Terjadi keheningan di aula itu. Baik orang-orang dari keluarga Jin atau Windy, mereka semua menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Apa yang baru saja mereka saksikan terlalu mengejutkan. Pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa pecahan topeng wajah hantu yang jatuh di kaki Fang Yu benar-benar mengeluarkan semburan udara hitam. Udara hitam itu kembali mengembun menjadi bola di udara dan bergerak cepat menuju seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Wajah lelaki itu berubah drastis dan dia menjerit kaget. Namun baru saja ia mengucapkan kata itu, gumpalan asap hitam menembus kepalanya. Lalu, ekspresi lelaki itu tiba-tiba berubah, dan matanya berubah putih secara aneh. Sesaat kemudian, dia menjerit, tubuhnya terpelintir, dan tiba-tiba membeku di tempat. Darah mengalir dari sudut matanya, hidung, mulut, dan telinganya secara bersamaan. Pendarahan dari ketujuh lubang, mati mendadak. Melihat kejadian itu, semua yang hadir ketakutan hingga berteriak dan gemetaran. Fang Yu tidak menyangka bahwa setelah topengnya hancur, jiwa yang disakiti ternyata bisa bersatu kembali. Setelah lelaki itu meninggal tiba-tiba, jiwa yang dizalimi itu keluar lagi dari kepala lelaki itu dan terbang menuju orang lain. Jiwa yang disakiti ini sedang panik mencari tubuh yang cocok. Ia perlu mendapatkan tubuh yang dapat menahan kekuatan jiwanya. Tetapi sebagian besar orang yang hadir hanyalah manusia biasa dan tidak dapat menahan kekuatan jiwa yang terzalimi ini. Begitu merasuk ke dalam tubuh, jiwa asli tubuh fisik akan terkoyak. Tubuh mereka akan seketika kehilangan vitalitasnya karena kekuatan yang berlebihan dari jiwa yang dizalimi. Terdengar teriakan di aula, dan semua orang takut menjadi sasaran berikutnya dari roh yang dizalimi ini. Fang Yu menatap jiwa-jiwa yang terzalimi berlarian di udara dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, hantu yang dizalimi itu bergegas menghampiri seorang gadis kecil seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Detik berikutnya, benda itu menusuk kepala gadis kecil itu. Atia, Barto yang berada di sebelahnya berteriak dengan wajah pucat. Gadis kecil itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Dia sangat imut dan memiliki sepasang mata besar berair dengan bola mata hitam yang menggelinding. Pada saat ini, dia tampak bingung dan mendongak menatap ayahnya yang hampir menangis. Ayah, ada apa? Tanyanya. Fang Yu menatap gadis kecil itu dan tatapannya sedikit berubah. Setelah roh jahat berusia 1000 tahun memasuki tubuh gadis kecil itu sebenarnya baik-baik saja. Semakin muda usia Anda, semakin rapuh jiwa Anda, dan terlebih lagi tubuh Anda. Menurut akal sehat, setelah jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu memasuki tubuh gadis kecil itu, jiwa asli gadis kecil itu akan langsung menghilang dan tubuhnya akan meledak. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah itu? Fang Yu menatap gadis kecil itu, sekilas ekspresi terkejut tampak di matanya. Dia melangkah cepat ke depan dan meletakkan tangannya di kepala gadis kecil itu. Jeritan mengerikan kembali terdengar dari dalam tubuh gadis kecil itu. Barto yang berdiri di samping, menatap Fang Yu dengan gugup, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu perlahan mengangkat tangannya ke atas. Jiwa yang dizalimi ditarik keluar dari tubuh gadis kecil itu oleh Fang Yu.
Jiwa yang dizalimi itu berubah menjadi asap hitam dan muncul di bawah telapak tangan Fang Yu, berputar terus-menerus, berusaha melepaskan diri dari ikatan Fang Yu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Fang Yu membalikkan tangannya, dan energi sejati berwarna merah muda tiba-tiba menyala di tangannya. Mendesis. Terdengar suara terbakar, disertai jeritan melengking. Jiwa yang dizalimi selama 1000 tahun ini dibakar di tangan Fang Yu, dan kepulan asap putih mengepul. Setelah lebih dari 10 detik, teriakan yang bergema di seluruh aula menghilang. Jiwa yang dizalimi selama 1000 tahun ini telah hancur total dan tidak akan pernah terlahir kembali. Gadis kecil itu menatap Fang Yu, tatapannya masih kosong. Barto, yang berdiri di dekatnya, melihat bahwa putrinya baik-baik saja, dan memeluknya dengan gembira. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Fang Yu dengan penuh rasa terima kasih, guru, terima kasih, guru. Fang Yu mengabaikan Barto dan berjalan ke arah Baiyu yang terbaring tidak jauh darinya. Dia berjongkok dan menamparkan wajah Baiyu, membangunkan Baiyu yang tidak sadarkan diri. Ketika Baiyu melihat Fang Yu di depannya, hanya ada ketakutan di matanya. Kudengar kau punya banyak inti binatang iblis, kata Fang Yu. Wajah Baiyu sedikit berubah, lalu secercah harapan muncul di matanya. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, aku punya 23 inti binatang iblis di tanganku. Tetapi, selama kau membiarkanku hidup, aku akan memberimu semua inti binatang iblis itu. Setuju, kata Fang Yu sambil tersenyum. Baiyu merasa sangat sedih. Lagi pula, awalnya dia berencana untuk menjual 23 inti monster ini ke balai lelang, dan dia bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta yuan, tetapi sekarang dia harus melepaskannya tanpa imbalan apapun. Namun dalam menghadapi kehidupan, uang tidak berarti apa-apa. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, cepat atau lambat dia akan mendapatkan uang itu kembali dari Fang Yu, dan membuat Fang Yu membayar harga atas apa yang dia lakukan hari ini. Memikirkan hal ini, Baiyu merasa jauh lebih baik. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya, mengalirkan energi sejatinya, dan mengeluarkan kotak kayu yang berisi 23 inti dalam binatang iblis. Fang Yu mengambil kotak kayu itu, membukanya dan matanya berbinar. Sebenarnya ada 23 inti binatang iblis. Meskipun semuanya adalah inti binatang iblis tingkat rendah tingkat 2 atau 3, jumlahnya lebih banyak. Pada saat yang sama, Fang Yu juga memperhatikan tas penyimpanan di tangan Baiyu. Dia sudah lama tidak melihat benda ini. 3000 tahun yang lalu, tas penyimpanan dianggap sebagai senjata sihir paling dasar, dan hampir setiap pembudidaya memilikinya. Namun saat ini tas penyimpanan sudah menjadi harta karun yang langka dan cukup langka. Berikan tas penyimpanan ini juga padaku, kata Fang Yu. Wajah Baiyu berubah. Dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mendapatkan tas penyimpanan ini dari seorang pedagang dari wilayah barat, dan itu merupakan harta yang tak ternilai di hatinya. Tetapi begitu dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, pikiran dalam benaknya lenyap. Dia tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk tawar-menawar dengan Fang Yu sekarang. Petik 2. Tidak masalah. Wajah Baiyu tampak sedih, dan dia menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Fang Yu. Tidak buruk. Fang Yu mengambil tas penyimpanan dan tersenyum. Baiyu merasa amat kesal dalam hatinya. Begitu dia kembali ke suku, dia akan meminta ketua suku untuk membawa semua tetua untuk membalas dendam pada Fang Yu. Dia ingin mengambil kembali semua yang hilang hari ini. Pada saat ini, Fang Yu meletakkan tangan kanannya di atas kepala Baiyu. Apa yang ingin kau lakukan? Kata Baiyu dengan wajah berubah. Jangan khawatir, aku sudah bilang aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan membunuhmu. Tapi hukuman tetap tidak bisa dihindari. Fang Yu berkata dengan ringan, dengan lampu merah menyala di tangannya. Baiyu hanya merasakan bahwa kultivasi di tubuhnya perlahan menghilang. Tingkat kekuatannya perlahan turun dari setengah langkah Grandmaster ke tahap ke-10 bawaan, tahap ke-8, tahap ke-5, tahap pertama. Hingga menghilang sepenuhnya. Dantiannya menjadi kosong, dan hasil latihannya selama puluhan tahun pun hilang. Metode macam apa ini? Wajah Baiyu menjadi pucat, dan dia merasakan layar hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Fang Yu berdiri, melirik Baiyu, dan berkata, kembalilah dan beritahu orang-orangmu untuk tidak memprovokasiku lagi, kalau tidak, aku tidak keberatan pergi ke barat daya dan menghancurkan sarangmu. Windy masih duduk di tanah, menatap kosong ke arah Fang Yu yang berjalan ke arahnya. Panen kita hari ini cukup bagus, sekarang kita pulang, kata Fang Yu. Petik 2. Oh, Windy berdiri, tetapi kakinya masih sedikit lemah. Dia terhuyung dan hampir jatuh, dan dengan cepat memeluk lengan Fang Yu. Apakah kamu begitu takut? Fang Yu menatap Windy dan berkata. Windy segera melepaskan pelukan Fang Yu, pipinya sedikit memerah, dan berkata, ya, saya minta maaf, Tuan Fang. Melihat Fang Yu hendak pergi, Barto buru-buru membawa gadis kecil itu ke Fang Yu dan membungkuk padanya. Anggota keluarga Jin lainnya mengikuti Barto dan membungkuk kepada Fang Yu bersama. Tanpa Fang Yu, banyak orang yang hadir hari ini akan berada dalam bahaya besar. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Kalau tidak, nyawa putriku akan terancam. Dia membungkuk pada Fang Yu terlebih dahulu, kemudian pada Windy.
Nona Windy, terima kasih telah membawa guru ini ke sini. Keluarga Jin kami tidak akan bisa membalas budi Anda. Windy melambaikan tangannya dengan cepat. Sebelumnya dia telah memberitahu Barto bahwa dia akan datang ke keluarga Jin, tetapi tujuannya hanya untuk membeli lebih dari 20 inti monster di tangan Bayu. Dia tidak pernah menduga segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Fang Yu menatap gadis kecil itu dan berkata, dia memiliki bakat yang luar biasa, dan fisiknya sangat unik. Aku sarankan kamu mengirimnya untuk berlatih bela diri. Dengan fisiknya, masa depannya tidak terbatas. Barto membelalakan matanya dan menatap Fang Yu, begitu gembira hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas, Tuan. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ya, Fang Yu mengangguk. Barto segera berlutut dan berteriak kepada gadis kecil di sebelahnya, Jiaru, berlututlah dan jadilah muridku. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Tuan, terimalah putriku sebagai muridmu. Keluarga Jin kami bersedia tunduk padamu, asalkan kau memberi kami perintah. Barto bersujud pada Fang Yu. Atia yang berdiri di samping, mengikuti dan berlutut serta bersujud kepada Fang Yu. Bab 110, Susunan Sihir Aneh. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama tidak menerima murid. Wajah Barto berubah dan dia terus bersujud, Tuan. Fang Yu sedikit mengernyit. Windy melangkah maju dan berkata, Tuan Jin, silakan berdiri dulu. Jika Anda melakukan ini, Tuan Fang akan tidak senang. Barto tertegun, lalu dia mendongak dan mendapati wajah Fang Yu tidak terlihat bagus. Hatinya terkejut, dan dia segera berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan saya. Tuan Fang, saya hanya... Anda dapat menemukan guru seni bela diri atau sekte terkenal dan memberitahu mereka bahwa putri Anda memiliki tubuh spiritual bawaan. Saya yakin semua orang akan berbondong-bondong menerimanya sebagai murid. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Windy mengucapkan selamat tinggal pada Barto dan mengikuti Fang Yu. Atia masih berlutut di tanah, menatap punggung Fang Yu dan berkedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam mobil, Windy menatap Fang Yu, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan Fang, karena menurut Anda gadis itu sangat berbakat, mengapa? Fang Yu mengangkat matanya dan melirik Windy dengan tatapan agak dingin. Windy gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia tidak berani berbicara lagi. Tatapan Fang Yu tidak diarahkan pada Windy, dia hanya mengingat beberapa kenangan buruk. Dahulu kala, dia juga menjadi pemimpin suatu sekte. Pada saat itu, hampir 500 murid di sekte Tiandao masih sangat muda dan pada usia terbaik mereka. Tetapi, kobaran api ungu itu memusnahkan segalanya. Sejak saat itu, Fang Yu tidak pernah menerima murid lagi. Daerah militer Jiangnan, kompleks militer, di halaman. Juan duduk di kursi malas, memegang secangkir teh di tangannya, menatap Vincent di depannya, dan bertanya. Apa pendapatmu tentang anak laki-laki ini? Wajah Vincent tampak tenang saat dia menjawab, dia cukup kuat, tetapi tingkat seni bela dirinya sangat rendah. Ini adalah keterbatasan terbesarnya. Tentu saja, di usianya, dia jelas orang yang luar biasa, tetapi dia bukan orang yang berbakat. Juan merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, aku mengerti, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Vincent melirik Juan dan berkata, Jenderal, saya rasa Anda tidak perlu mencari prajurit muda untuk bergabung. Saya bisa memimpin tim sendirian dalam kompetisi ini. Juan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, menurutmu, apa yang bisa kamu capai jika kamu memimpin tim sendirian? Setidaknya pertahankan peringkat dari sesi sebelumnya dan berusahalah untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Vincent menjawab dengan dingin. Juan menyesap tehnya dan berkata, baiklah, aku suka kepercayaan dirimu. Lanjutkan saja pekerjaanmu, aku akan memikirkannya. Ya, Vincent memberi hormat pada Juan dan berbalik untuk pergi. Setelah Vincent pergi, Juan memanggil Naura keluar ruangan. Naura, aku meminta Vincent untuk menguji Fang Yu, kau seharusnya ada di sana, kan? Tanya Juan. Ya, aku tepat di sampingnya, kata Naura. Bagaimana keadaannya saat itu? Ceritakan padaku, kata Juan. Yah, pada saat itu, saudara Vincent mengulurkan tangannya, dan Fang Yu meraihnya. Kemudian, Fang Yu tiba-tiba melepaskannya, dan saudara Vincent mundur beberapa langkah dengan ekspresi agak terkejut. Akhirnya, Fang Yu masuk ke dalam mobil hitam dan pergi. Naura berkata dengan jujur. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Naura, Juan membelai jenggotnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakek, ada apa? Naura bertanya dengan kebingungan di matanya yang indah. Juan mengangkat kepalanya, menatap cucunya di depannya, dan tiba-tiba tersenyum, Naura, kakek telah memberimu tugas. Saat kami kembali ke kota Jianghai, waktu sudah menunjukkan pukul 3.20 sore. Fang Yu tidak kembali ke sekolah, tetapi langsung pulang. Yasmin baru-baru ini mendapat pekerjaan di pusat perbelanjaan dan harus pergi bekerja di siang hari, jadi tidak ada orang lain di rumah saat ini. Fang Yu duduk di sofa di aula, bermain dengan tas penyimpanan yang baru saja diterimanya dari Bayu. Panen hari ini sangat bagus. Selain lebih dari 20 inti monster, saya juga mendapat tas penyimpanan. Fang Yu memegang tas penyimpanan di tangannya dan mengedarkan ki sejatinya.
Kemudian, dia bisa melihat ruang di tas penyimpanannya. Kapasitas tas penyimpanan ini tidak besar, seukuran koper. Ada juga beberapa barang sepele seperti jimat dan plakat kayu di dalamnya, yang seharusnya menjadi hal-hal yang dibutuhkan Baiyu untuk ritual hariannya. Fang Yu melirik sekilas dan tiba-tiba menemukan sepotong perkamen usang dan menguning di sudut tas penyimpanan. Dia mengeluarkan perkamen itu. Dilihat dari penampakan perkamen ini pasti sudah ada sejak lama. Bagian belakang perkamen itu kosong, sedangkan bagian depannya memiliki beberapa pola yang digambar di atasnya. Pola-pola ini meliputi persegi, segitiga, lingkaran, dan banyak bentuk tidak beraturan. Pola-pola ini rumit namun mengandung aturan-aturan tertentu. Ada juga kata-kata yang sangat kecil di samping polanya. Namun karena perkamen itu terlalu tua, kata-katanya pun terhapus dan tidak terlihat jelas. Namun, pola-pola ini sangat mirip. Setelah beberapa saat, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah lingkaran ajaib. Isi pada perkamen itu adalah tutorial terperinci tentang lingkaran sihir. Tetapi karena kata-kata di atasnya tidak jelas, Fang Yu tidak tahu lingkaran sihir macam apa itu. Namun, jika dilihat dari kerumitan struktur polanya, lingkaran sihir ini bukanlah lingkaran sihir biasa. Lingkaran sihir ini seharusnya merupakan lingkaran sihir tingkat tinggi, dan efeknya pasti sangat kuat. Mungkinkah ini metode rahasia klan Xuanming? Mereka menggunakan lingkaran sihir ini untuk menyerap kekuatan jiwa-jiwa yang dizalimi ke dalam topeng wajah hantu, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa-jiwa yang dizalimi. Tetapi lingkaran sihir ini sangat rumit, fungsinya seharusnya tidak sesederhana dan biasa saja. Fang Yu menatap perkamen itu dan berpikir selama lebih dari 10 menit, tetapi tetap tidak mendapat petunjuk. Penelitiannya tentang lingkaran sihir tidak mendalam, dan perkamen itu terlalu usang, sehingga isinya kabur dan tidak jelas. Semakin banyak dia membacanya, semakin sedikit yang dia pahami. Sayangnya, guruku memintaku untuk berlatih seni susunan sihir dengan giat, tetapi aku menolak untuk mendengarkan dan mengabdikan diriku untuk mengolah tubuhku. Sekarang, aku benar-benar menyesal karena tidak cukup belajar. Fang Yu menghela napas dan memasukkan kembali perkamen itu ke dalam kantong penyimpanan. Pada saat ini, Fang Yu merasa sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Saat Fang Yu terbangun, waktu sudah lewat pukul 11 tengah malam. Dia belum makan malam dan merasa sedikit lapar. Lampu di aula mati, dan Yasmin serta Vivian seharusnya sedang beristirahat. Fang Yu memikirkannya dan tidak ingin mengganggu istirahat ibu dan anak itu, jadi dia diam-diam berjalan keluar rumah dan turun ke bawah. Saat ini, saat yang tepat untuk menikmati camilan tengah malam. Setelah meninggalkan komunitas Lijiang, Fang Yu berjalan di sepanjang trotoar di pinggir jalan. Dia ingat bahwa ada jalan pejalan kaki tidak jauh dari komunitas tersebut, di mana terdapat banyak restoran dan toko lainnya. 10 menit kemudian, Fang Yu berjalan ke jalan, mencium aroma harum, duduk di meja di luar warung makan, dan memesan sepiring mie sapi rebus. Saat dia mulai makan, seorang wanita dengan rok mini merah terhuyung keluar dari bar tidak jauh dari kios makanan. Ada banyak warung makanan ringan larut malam di sebelah hotel, dengan banyak pria duduk di sana. Melihat tubuh wanita yang menggerahkan dan wajah yang cantik jelita, banyak lelaki yang terpikat nafsunya. Wajah wanita itu memerah dan matanya kabur. Jelaslah bahwa dia sedang mabuk. Jika aku bisa membawanya pulang. Wanita itu berjalan sempoyongan di sepanjang jalan dan melewati meja berisi pria-pria bertelanjang dada yang tengah makan barbecue dan minum. Para lelaki di meja itu tak dapat menahan diri ketika mencium wangi tubuh wanita itu. Seorang pria berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, apakah kamu berminat untuk minum bersama kami?" Wanita itu bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun dan terus berjalan maju. Pria yang duduk di meja itu mengulurkan tangan, meraih lengan wanita itu dan menariknya ke arahnya. Wanita itu menjerit, menepis tangan pria itu, dan jatuh ke tanah. Pria itu menatap wanita yang terjatuh ke tanah, menyeringai, dan berkata, "Cantik, kamu baik-baik saja. Kakak akan membantumu berdiri." Keempat pria lain di meja itu juga berdiri dan menatap wanita itu dengan senyum cabul dan mata menyala-nyala. Bentuk tubuh yang sempurna, kulit yang cerah, sungguh menakjubkan. Aku akan mendapat sesuatu yang menyenangkan malam ini. Menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku, teriak wanita itu. Mendengar suara ini, Fang Yu yang sedang duduk di pintu sebuah warung makan tidak jauh dari sana dan berkonsentrasi makan, sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat seorang wanita dikelilingi oleh 5 pria bertelanjang dada. Wanita ini adalah guru bahasa Inggris di kelas tersebut, Raisa. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia ragu-ragu apakah harus membantu. Tetapi saat ini, Raisa melirik Fang Yu. Matanya berbinar dan dia berjuang untuk berdiri, ingin berjalan menuju Fang Yu. Namun beberapa pria menghalangi jalannya. "Cantik, bisakah kau menemani kami, saudara-saudara, malam ini?" Bersambung.